Balik lagi bersama Santoki ya. Anjir. Gak bosan lu. Hah? Gak bosan. lah. Nggak. Enggak. Lanjut terus. Lanjut terus tanya. Sampai kapan? Hah? Sampai kapan? Enggak tahu dah sampai kapan ya. Gimana sih? Emang gak ada strategi? Hah? Strategi. Strategi mah ada lah. Hah? Ada strateginya. Apa strategi ya? Gue mau denger. Hmm. Strateginya. Masa tiap hari mau hadir gitu terus? Udah hadir terus ini, udah berapa tahun ini? Iya nih, deh. Jadi berapa tahun nih? 2 tahun ya? Itu. 2 tahun. Ya lu lebih, Mau lebih lah. makanya. Tetap semangat. Harus semangat. Buat nafkahin keluarga. Nah itu. Berarti ya nggak ada habisnya. Iyalah. Kalau nggak semangat, Terus. anak bini nggak makan. Ya dong. Jadi nggak apa-apa tuh. Santokinya berkorban nggak apa. Nggak apa, disyukurin aja. Dengan tiap hari gini hadir. Wow. Gorengan baik. Iya. Namanya tetap diberi syukur aja lah. Disyukuri. Iya. Asal menghasilkan ya antem terus, ya kan. Kalau tiap hari konyol-konyolan terus gak menghasilkan, itu baru harus stop artinya. Ganti strategi. Yang penting tetap diberi semangat, diberi kesehatan, ya nggak? Biar lanjut terus. Yang penting bisa gas mobil ya kan. Kemarin lu gas UZ tuh, 2 UZ lu gas. Ternyata Ada- bensin katanya. Tuh ada yang bilang katanya kalau 2 UZ itu digas sampai habis emang malah nggak mau lari. Oh gitu. Jadi harus diurut. Treknya panjang kali. Baru berasa. Iya. Oke, hari Rabu udah tengah-tengah minggu. Iya nih. Teddy nggak ada, Kokocuan nggak ada, Ada ini. lagi pada golf. Golf Biasanya 3 ada Jumat. Udah gila mereka. Gue udah nggak kuat ngikutin pergaulannya. Suruh kayak tiba-tiba ngilang golf gitu nggak? Nggak. Dadakan berarti ya. Merasa bersalah. Bengkel ditinggalkan. Ya nggak apa-apa lah, biar ada temannya di sini. Oh enggak, ya udah. Enakan gini ya, sepi, nggak ada yang remap. Jadi kalau nggak mau ngalur ngidul gini gampang. Ya intinya kan kerjaan ada terus. Jadi nggak benar-benar nggak bengong. Itu apa tuh? Bikin apa lu? Ini ada customer keluhannya kalau pagi asapnya putih. Oh ini punya si itu ya? Johan ya? Bukan. Oh bukan. Ini Bapak Kahwa, Terus? o-ring injektornya. Udah itu doang? Itu doang. Ya udah, kalau banyak begitu pagi aja. Asapnya putih. Dengerin buat yang punya problem yang sama, kemungkinan o-ring injektor udah lemah. Berarti kalau pagi-pagi dia belum mengembang kali. Oh, Kalau udah ketas gitu? Orinya kan dia turun. Oh oke. Soalnya orinya pecah. Oke lanjut dulu. Iya, Ntar gorengan. sip, mantap. Baik lagi bersama Cuk Mek. Iya kok. Mek coba kasih lihat dong hasil karya lu. Hasil karyanya Mas Sem. Oh hasil karya Ntar chef. saya kena hak cipta lagi. Coba. Panas nggak? Panas tuh pasti tuh. Bentar ya. Wih gila. Deketin dong, sini dong. Yang mana kok? Yang bawah ini. Sambungan Yang selangkangan. Pigo. Hah? Wih. Jadi Spot. coba naikkan dikit. Jadi ini kan dari depan. Terus satu buat supaya kalau valve nutup berarti ke sana. Sana, oke. Kalau valve kebuka Valve-nya kebuka dia ke samping ya kiri kanan lah. kanan ya. Oke.
Ini keluar di chassis belakang situ. Iya. Keren sih. Sisi tengah kok. Hmm. Iya, jadi kebuangnya lebih cepat. Dan true 3 inch. True 3 inch kok. Iya. Iya. Kurang tinggi. Kok lama-lama pegel. Iya kok. Nah, udah. Oke. Yang depan kok, Terus belakangnya yang belakangnya kita terus ini ya pindah nyambungnya ke tailpipe udah. tailpipe ya. Ini ke tailpipe. Tengah sih, pipa tengah. Oke. Ya udah. Ya. Terus valve mana? Belum dipasang. Valve-nya udah dipasang ini di dalam. Mana? Di dalam. Enggak, penggeraknya pakai apa? Oh, penggeraknya vakum. Vakum. Modulnya? Dilepas. Oh iya. Dilepas. Karena kan panas kok kena las. Oke. Siap. Ya udah, taruh. Gimana, Kok? Terus Nah. ntar ngambil vakumnya dari mana? Kita biasa ngambil dari booster rem. Dari Jadi- tag. Jadi ada selang dari depan ke belakang. Iya, ambil dari depan. Tadi selisipin kok. Oke. Yang pasti nggak kelihatan lah kok. Hmm. Ya. Nah, ntar tinggal pasang ini kok. Pipa yang ini kita potong. Kita kasih fleksibel kok. Yang ini. Itu dari downpipe. Iya, ini yang dari downpipe. Ya, pipa tengah. Iya, setelah downpipe Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Nah, Ya. Bentuknya kok. mahal ini. Wah, saya nggak tahu kok harganya kok. Fleksibel 3 inch segini 3 panjang mahal. Pasti. Hah? Nggak mungkin. 300 apaan? Dolar mana? 100 gila. 300 apaan? Mungkin lah. Nggak mungkin Oh, coba 300 nih. Oh, kok. Jadi benar-benar true 3 inch. Oke, lanjut. Lanjut dulu kok. Oke kok. Ini yang tailpipe nih. Ya, di sini. Nggak kelihatan. Mundur dikit. Ya, ini tailpipe-nya. Tailpipe. Ini yang kemarin dibilang Ya. belakangnya suruh turun. Sudah turun kok, benar Nggak kok. kelihatan mana gini Wah, dong. gimana sih nggak kelihatan? Apanya nggak kelihatan? Ah. Sayanya apa ininya yang nggak kelihatan? Nah, Dua-duanya. Ya, oke. Ya udah selesai dong. Nunggu apa? itu tinggal yang fleksibel tadi kok. Oh sama, ya. sama downpipe kita ada perlu papas dikit lah itu. Ini saya mau lepas lagi downpipe-nya. Oke. Oke kok. Gue mau tes tar sore cepat. Bisa nggak? Kalau misalnya sore ini mungkin nggak bisa ya kok ya. Belum ke Uber mungkin ya kok ya. Paling ya besok lah. Banyak alasan lu. Iya kok, kan kemarin yang bilang 90% Mas Sam. Ya coba. Ya, oke kok. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi hari ini berhubung Mbak Erni nggak ada kerjaan, Enak aja gak ada kerjaan. Ini lagi ada kerjaan, suruh Loh. review. ya ini juga kerjaan juga kan. Kita mau ngomongin bondnya Innova. Innova busuk. Kemarin kan udah dibahas tuh di 2 vlog ya, nggak tahu lah kalau ngikutin ya perkembangan Innova busuk. Kira-kira apa aja yang dikerjain dan berapa. Jadi ya nggak bisa kita ngomong sambil jalan di jalan gitu sambil nyetir sama Santo, nggak cocok. Soalnya ngurusin kasir ini orangnya. Jadi ngomongnya harus di sini. Bonnya ada 3. Karena nggak muat yang terakhir. Oh, karena nggak muat. Oke. Soalnya orang udah takut denger bonnya 3. Bisa aja disatuin cuman nggak muat. Oke. Hmm. Mungkin mulai dari ini dulu pas penawaran. Penawaran dulu ininya berapa? Dulu Pas awal ngasih. kurang lebih karena kan dulu nggak apa ya. Maksudnya kalau dulu kan maunya dulu tuh untuk perbaikan dulu kan, nggak sampai ke banyak yang diganti kayak apa sih? Kayak piston nota kedua tuh Iya, modif. ke modif gitu. Cuma Jadi lebih mau lebih restore. ke mau perbaikan intinya kan. Jadi kalau yang pertama itu tetap ngikutin kurang lebih waktu itu tuh berapa sih? 50 apa 60 gitu. Oh iya. 50 apa 60 terus karena ada tambahan nozzle sama injektornya, ternyata injektornya problem. Jadi harus diganti satu set. Setelah dikalibrasi tetap masalah gitu. Jadi pakai yang set injektor pertama aja udah kena biaya dong buat. Untuk kalibrasinya, karena kan harus tahu dulu benar-benar problem enggak injektornya, enggak main langsung oh ini harus ganti ya gitu. Kalau ternyata injektornya masih bagus, kita ganti kan sayang. Terus ternyata tetap trouble setelah dicek.
Jadi tetap beli injektor baru satu Iya, set. jadi pertama itu kan dikalibrasi dulu, ya kan. Setelah kalibrasi, pasang lagi, coba lagi. Ya udah, dari situ kayaknya 2 kali deh kalau nggak salah. Iya. Mas Santo coba. Jadi salah satu yang bikin mahal sebenarnya, soalnya injektor itu mahal banget ya. Injektor tuh bukan, jadi ada 2 bagiannya, ada injektor yang satu batang gede Rumahnya. sama ada nozzle-nya. Iya. Gitu. Itu 2 bagian yang berbeda. Kalau injektornya nggak apa-apa, ya berarti nggak diganti, yang diganti cuma nozzle-nya doang. Nozzle-nya aja. Itu yang bisa diganti Yang ujungnya aja. banyak mereknya, Ya, YP, MCR, Denso, PHC. dan lain-lain. Hmm. Kalau injektor berarti satu body dan Iya, apa mereknya, dari Toyota. Iya, dari Toyota. Itu ya pada saat gua awal main diesel aja 10 tahun lalu itu sebiji harganya udah 7 jutaan. 7.500.000. Dan kemarin kita karena udah ada supplier yang memang udah biasa ke injektornya langsung kan, ke tokonya langsung, ke pusatnya langsung, itu dapat harganya di 4,5 dan itu ori gitu. Oke. Ya itu salah satunya kenapa alasan bonnya jadi bengkak. Jadi dari nomor 1 jasa turun mesin. Kalau Baru takut kalau turun mesin kan memang udah di awal udah ada di penawaran ya, untuk harga turun mesin kita memang segitu gitu Oke. loh untuk di mesin diesel. di atas 10. Ya, Hmm. di bawah 20. Di bawah 20. Oke. Packing full set wajar karena ya namanya bongkar mesin, packing harus ganti baru. Ini dari Toyota 2 jutaan. Metal jalan, metal duduk, metal bulan itu udah sepaket. Jadi kalau memang packing full set metal sama barang-barang ori yang diganti, kita ikutin sesuai nomor rangka. Jadi memang khusus diperuntukkan untuk mobil ini sesuai nomor rangkanya. Jadi nggak ada buat ini persamaan gitu loh. Kalau misalnya kayak persamaan gitu kan takutnya tetap aja seal-sealnya ada yang beda gitu. Berarti makanya suka diminta Nomor rangka. dari STNK kayak kemarin ya. Kenapa STNK mobil ada di sini? Karena disesuaikan sama nomor rangka. Iya. Oke. Metal jalan, metal duduk, metal bulan kurang lebih 2,2 jutaan tuh satu set. Water pump 1,7, thermostat 225, timing belt, adjuster, tensioner 1,7, V-belt 5,5. Nah ini yang penting juga, packing dan baut stud BYP 2KD 1 set lah ya. Sekitar berapa tuh? Di bawah 10, 210, oke. di atas 5. Tapi emang itu kan bisa dicek maksudnya dicek sendiri ya. Iya. Nggak beda jauh gitu loh. Oke. V-belt apa? Fan belt. Kok V? Emang dari sananya kita ikutin kayak iya. ininya nomor sesuai yang ada tertera di barangnya. Oke, ini piston 4 jutaan. Emang agak mahal karena kita ganti bukan yang OEM, yang hitam ya. Iya. Biar kalau ada pengen tembak nos suatu hari bisa. Ring piston 2 juta, hampir 2 juta. BYP holder valve seal, holder only 1,4. Turbo RH4 hybrid 44 mm. Ini udah include semua plus pasang. Iya. Wow. Sama ya itu nepal-nepalnya jalur. Oh gitu, udah termasuk emang. Iya kan itu. Kan nggak ada ke bawah, nggak ada nepal apa-apa lagi. Selang-selang nggak ada. Cuman di bawah tuh swivel yang nyambung ke Misimoto aja, ke transmission cooler. Nah, ini udah masuk gitu. Iya, supaya orang tahu gitu kan. Kalau misalnya Jadi kita nggak cuman turbo bulat RHF4 itu aja. Iya. Kan ada kayak adaptornya, ada swivel-swivelnya, ada selang braidetnya, selang oli masuk, selang oli keluarnya gitu. Tapi kurang lebih kita jual turbo segituan semua ya, 16, Kurang lebih. 15, 14 ya kan kurang Kalau lebih. untuk 2KD kurang lebih segitu. Oke. Nozzle 8 juta. Cam cuma X doang nih, X aja, 4 MRX. jutaan. Intercooler gede, flex, bitcore ya, 8,5. ATF cooler Misimoto 5, swivel. Ya, lekukan-lekukan itu
Bijinya 320.000, emang mahal sih ini. Iya, Nah. karena kan 180 derajat. Jadi kayak huruf C gitu. Terus dia kan 8 AN. Nah, swivel kan kita masukin hanya di transmission Misimoto aja. Ya pokoknya yang butuh diganti semuanya diganti sama Diganti. yang AN itu. Iya. Wastegate jadi mahal, wajar ya, harga 5,5-nya emang seginian kalau wastegate. Koyorat 6 juta, ini Koyorat 6 juta murah loh. Murah, iya. Murah ya. Oke. Gotran shift kit dan installation, ini berarti pairnya 3 juta standar Sama harganya. jasa Udah, pasang. oke, udah mau pasang. Modif jalur AC yang tadinya lewat atas sekarang jadi lewat bawah supaya nggak ganggu turbonya, 1 juta. Exhaust full system, berarti dari turbo ini downpipe juga dong, dihitung dong. Iya. Dari downpipe sampai belakang 7 juta, 2,5 inch, udah dapat resonator 1, udah dapat tabung 1 gede, murah. Gua ngarepnya malah bisa kayak 10 jutaan gitu. Oke. Lanjut. Itu baru bon pertama. Ada 25 item. Bon kedua ada 29 item, lebih gila lagi, bayarnya ngamuk. Thermostat, oke, harus ganti. Toyota nih ya. Kalau nggak ada mereknya berarti udah pasti Toyota dong. Kita pasti Iya. ori ya. Iya. Nggak KW kan? Nggak ada yang KW, kan menyesuaikan nomor angka. Oke. Dan kita nggak berani pakai yang KW gitu. Oke, thermostat, engine mounting kiri kanan, karena ini Nova udah 17 tahun. Jadi engine mounting udah pasti ganti. Iya. Sepasang 650.000 kali 2, 1,3. Thermostat tadi 250.000. Busi pemanas 1 set di diesel biar buat awal-awal tuh, biar karena nggak ada spark plug-nya kan dia. 375 1 set. Engine cover aluminium karena yang aslinya yang plastik udah bolong, Udah rusak. udah ketuaan, 3,2. Filter map sensor 350. Q8 5W40 Excel 160.000 kali 7. Oke. Filter oli 120, filter solar 350, filter transmisi 950. AMS oil signature ATF fluid bagus 350 kali 9. Kenapa 9 liter? Karena udah ada ATF-nya. ATF, dia pakai ATF kan ya? Pakai Yang Misimoto. Iya. Oke. Pakai Misimoto. Terus Karena nggak- dari awal kan penawaran yang pertama itu belum pakai Misimoto. Iya. Jadi penawaran pertama tuh masih pakai yang PWR. Ternyata yang kedua tuh mau yang lebih bagus gitu. Gear 75 W140 AMS oil. Ini buat gardan. Jadi otomatis diganti juga gardan ya. Karena Iya. kita nggak tahu historinya udah berapa lama. Jadi mendingan just to be safe kita ganti. Nah itu 350.000 kali 4 liter. Air radiator 3 galon. Toyota 175.000 kali 3. Oke, bus kontrol manual 900.000. HKS puskat modul 1 juta. Kabel transmisi ganti karena udah getas. Iya. Jadi minta ganti harnessnya, maksudnya 700.000. Brake fluid Minyak Bur. rem dot 3 50.000. Kenapa cuma kali 3? 4. Oh, kali 4 ya 200. Dia ada di masa depan mau ada upgrade rem juga gitu. Jadi ya sekarang ya seadanya aja dulu kan. Brake pad Mandex Innova 700. Oke. Kampas belakang 720. Karet support 200. Support shock breaker apa? Yang pasti udah pecah ya? Iya, jadi kayak Karet apa hitamnya ya? itu, Yang hitamnya yang jalurnya. iya. Oke, 1,2. Jasa pasang lowering kit ISS 1 juta itu udah pasang sama per sama shocknya. Iya. Oke, murah ya. 4 biji loh, berarti satu counter cuma 250.000, itu murah loh. D titanium exhaust wrap 1,4. Box open filter udah sama pipa sama filter KNN 4 juta. Pipanya 3 inch. Pipanya 3 inch. Oke, udah sama itunya juga tuh, dibolongin buat Udah. muff sensornya. Ya udah satu set sama ya hostnya juga kan. Oke. Pipa injektor 650. Ini apa nih? Pipa injektor. Pipa injektor nomor 3, jadi kayak Oh, karena pakai intake-nya uh-uh, berubah. Iya. Oke. Custom intake udah belum? Custom intake belum masuk nih. Saya belum lihat dari tadi. Iya kan? Emang ada custom intake? Intake-nya kan 3 inch.
jadi yang bikin. Oh, belum ini sih, belum. Nah, Katanya dari sini. oke, tunggu sebentar. Kalibrasi injektor. Yang pertama nih, atau udah semuanya? Kalibrasi Itu injektor. yang udah total semuanya. oke. Karena kan kita bawa nggak di sini kan ngerjainnya. 1,7. Terus 1,7. injektor tadi ya 4,5 kali 4, jadi 18 juta. Injektornya aja ganti baru 18 juta. Ini kenapa kita selalu bilang kalau mobil-mobil apalagi yang gede jangan diisi pakai solar. Solar ya. Karena kalau diisi pakai solar ya bukan cuma nozzle-nya doang yang mampet, tapi solenoid dari injektornya bisa jadi lemah karena kebanyakan kotoran. Akhirnya harus ganti satu bodi. Ini yang mahal ya. Terus kemarin udah dicek semua, ternyata ABS depan kanan error, jadi ganti sensor baru ya. 1950 baut. Cambernya udah nggak bisa diatur karena lagi-lagi mobilnya udah tua, 250.000. Terus kita spuring di seberang, di CK bagus, spuringnya 300.000. Oke, bon kedua udah habis. Yang ketiga berarti masih harus revisi. Ya. Bukan revisi, nambah ya. Ya. Sekarang yang ketiga ada 2 item nih sekarang. Header BYP, ya dia pakai header BYP. Dijual harganya 4,5 juta. Ini 4,5 juta diskon ya, diskon. Jadi kalau misalnya aslinya itu harganya bisa 6 jutaan kalau misalnya beli. Ini 4,5 juta udah murah. Terus dia pakai GoTrans modul dan installation. Jadi pakai yang tadi GoTrans Shift Kit, yang sekarang GoTrans modul 3250. Oke. Ini berarti modulnya 3 juta, ongkos pasangnya 250.000. Ongkos pasang modul berarti lebih murah daripada ongkos pasang per, karena lebih gampang gitu ya. Iya. Lagi. Iya. Oke, udah habis. Kan kalau misalnya yang pasang shift kit kan Mas Santo harus bongkar ininya kan? Apa Betul. namanya? Iya, semuanya body metiknya. valve Iya. harus dongkrak, harus kotor-kotoran, dan itu lama, harus nyeprupin satu-satu. Terus pemasangannya kurang lebih 2,5 jam Iya. sampai 3 jam. Kalau pasang modul setengah jam juga kelar. Iya. Tinggal solder Si kabel Dede Mas Dede tuh. yang masang. Oke, berarti kurang satu. Custom Kurang intake. satu di sini adalah custom intake. Jadi intake-nya dia tadinya standar 2 KD biasa, ya KD biasa ya. Masuknya dari atas, terus dipotong, diganti 3 inch sama Mas Dedi. Bagus itu. Kalau udah kayak gitu, throttle body otomatis pindah ke dalam dashboard mobil. Dipindahin sama Mas Dede sama kabel-kabelnya. Oke, dari 3 bon tadi berarti ya. Nah, totalnya berapa nih? Ketawa dia. Mungkin ya kita sengaja nggak mau kasih PDF-nya jebret depan layar, ya nggak usah lah dong. Kan kita udah disebutin semua satu-satu ya kan. Netizen yang nonton berarti udah siapin kalkulator, ngitung sendiri. Pekerjaan tambahan. Iya, ngitung sendiri kira-kira. Ya ini emang kalau mobil datang dalam kondisi yang bener-bener busuk, Standar. namanya aja busuk. Bukan cuma standar, memang kan mau perbaikan dari awal kan. Itu kan udah beda banget kan kok dari yang pertama, dari apalagi di bodinya ya. Iya. Yang kemarin apa? Oh Cat iya. ya? Hah? Apa yang kemarin tuh ke sana ke Oh iya, itu belum lagi di luar ini. Hmm. Jadi kita masih ngeberesin bon yang ini, tapi kalau misalnya mau total overall, orangnya masih, si omnya masih ngecat di Clean and Tidy juga, terus ngecatnya sama ngecat dalam engine bay, terus bersihin full interior, terus dia juga ada minta dibantu masang-masang skirtnya, ganti spion, ya adalah beberapa facelift sedikit gitu, peremajaan. Jadi gue bisa bilang total kurang lebih di sana aja habisnya mungkin 35-an lah. Di sana. Ya, 35-an sampai ya segituan lah kurang lebih. Berarti di revnya dulu nih, di revnya yang banyak nih. Bon pertama berarti kalau di total udah di atas 100. Iya. Karena kan ya jatuhnya ya Iya. ganti semua kan. Di atas 100, di bawah 105 tapi. Gitu aja ngomongnya ya, di atas 100 tapi di bawah 105. Ini bon nomor 1. Oke, terus bon nomor 2 hampir 50 gitu ngomongnya gimana?
Berarti iya segitu. Hampir 50. Bond kedua hampir 50. Oke, bond ketiga sedikit di bawah 10. Ya intinya mungkin kalau bond kedua dan ketiga itu di bawah 100 lah masih. Ya Iya. kan cuman tambah custom intake Iya, aja. saya bilang di bawah 10 kan. Custom intake berapa? Custom intake nggak tahu, mesti tanya dulu. Bentar, aku lihat fotonya dulu. Oh gitu. Tanya sama lihat fotonya sama Iya, si Jadi. iya menjadi. Oke. Saya ada fotonya. Emang ada? Jadi kalau Oke. misalnya diraba-raba ya kita nggak bisa kasih harga exact ya karena ini sensitif lagi-lagi. Tapi ini udah cukup jelas sih. Udah kayak 90%. Ini mah bukan nggak difilter lagi, ini mah dari awal, dari awal tuh enggak ya, ini cuman kasih tahu keterangannya aja. Iya, jadi udah Tapi kan memang 95% transparan. Sama kayak waktu itu saya bikin video pas saya bikin akord, iya. ya kan? Pas bikin akord tahun 2021 itu kan harganya dipaparin semua gitu. Nah, ini lagi-lagi kita paparin semua, nggak ada bengkel lain yang berani paparin Jadi harga. kita nggak terpaku kayak misalkan, wah ternyata modif di sini harus ada budgetnya sekian 100 juta atau berapa ratus juta. Enggak, kita menyesuaikan apa yang memang kayak customer mau, misalkan mau harian mau remap dulu, mau misalkan ditambah turbo dulu, nozzle dulu, atau memang mau perbaikan dulu, kita menyesuaikan permintaan aja gitu. Enggak langsung begitu datang langsung Iya. semua berapa ratus gitu. Sama gini ya, yang mau ditekankan di sini adalah ya pasti ada orang yang akan ya kan ada yang udah tahu harga bengkel sana sini gitu. Iya. Ya kan pasti kan otomatis membandingkan. Nggak apa-apa, dibandingin nggak apa-apa. Tapi pengalaman selama jadi customer di Rev gitu, ya sampai sekarang juga masih customer dong. Ya kan? Kayak Bos Teddy itu enaknya cincai orangnya gitu. Jadi kayak misalnya ya lu bayar agak mahal sedikit, tapi kalau misalnya ntar ada kenapa-napa sama dia diberesin sampai Iya, habis. kita handle nggak lepas tangan gitu. Iya. Selesai selesai modif, selesai maksudnya perbaikan pun komplain atau apa kita masih Iya. ini gitu loh. Jadi Enggak. nggak cuma kayak ya udah lu udah kelar gitu dari sini ya udah jangan ke sini, enggak, kita tetap Ada misalnya ada trouble problem sama atau turbo apa atau apa kita tanggung jawab gitu. Kayak beberapa kali ya dulu Hilux gue ya sama bos diganti full, turbo putus ganti full apa gitu, injektor udah lah nggak usah gitu. Jadi enak gitu. Jadi gua nganggapnya yang kita bayar ekstranya sedikit ini cuman buat ya anggapannya garansi aja gitu. Jadi kayak misalnya ntar kenapa-napa lu nyetir mobil ya hati tenang lah, ya nggak sih? Ini lagi jualan nggak? Kelihatan lagi Apa? jualan? Enggak, Oh, kan nggak jualan kan? Nggak jualan, emang nggak jualan. Emang kan kayak edukasi lah. Oh iya, edukasi benar. Iya. Kalau misalnya orang bilang bawa barang sendiri boleh atau enggak gimana? Boleh. Oh boleh juga. Boleh, tapi ya maksudnya kalau misalnya yang susah itu kan kadang-kadang gini, bawa barangnya dari luar, kita nggak tahu produknya itu, ya mungkin merek sama, tapi kan kita nggak tahu itu bener-bener ori atau enggak gitu loh, sama atau enggak, pas begitu nanti pas di setting atau ada yang trouble, ada yang cocok, kita settingan tetap harus maksudnya kalau bukan problemnya dari settingan kita tetap kena cas gitu, kita nggak bertanggung jawab atas barang yang dibawa gitu. Jadi mendingan beli di sini dong, kalau bisa. Ya kita sih selalu saranin beli dari sini ya. Oke. Ya udah itu udah mendengar dari pakar langsung. Pakar apa? Loh, ini konten yang penting ya. Karena kita tiap kali ngebahas yang di luar terus ya orang kan penasaran juga, oh ini mau bikin kayak gini, habisnya berapa sih gitu ya kan? Jadi lagi kayak turbo tuh ya, saya pernah diinfo sama si bos tuh. Kenapa kalau misalnya di luaran turbo itu banyak harganya, banyak macamnya gitu loh, dan ada yang harganya dan ada mereknya sama dan harganya beda jauh gitu. Misalkan di kita misalkan 15 gitu. Di luaran tuh 10 juta misalkan gitu. Nah, info dari Kotedi, turbo dari luar pun bahkan kalau kita mau masukin yang lebih murah pun ada. Cuman kan kita lihat kualitasnya gitu. Jadi gini, kalau misalnya pemain diesel gimana pun juga kiblatnya ujung-ujungnya ke Thailand. Ya. Berarti masukin barang dari Thailand. Sekarang di Thailand itu karena saking
pesatnya Permintaan. bukan permintaan, market diesel di sana. Jadi yang produksi turbo yang bentuknya mirip itu juga banyak gitu, nggak cuman kayak lu misalnya nanya, oh ini kayak gini, oh ya belum beli di A, tapi enggak, ini kita bisa beli di A sampai mungkin sampai J, ada 10 toko yang bikin bentuknya sama. Nggak tahu persis. bikinnya dengan kualitas kayak gimana, mungkin ada yang lebih oke, sumbernya ada yang kurang oke gitu, makanya harganya juga bervariasi ya kan, walaupun bentuknya sama. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kayak kita mau bikin turbo dengan harga sekian, bisa mereka bikinin gitu. Ya tapi ketahanannya gimana? Iya, makanya kan ya kan di sini mungkin Ya. udah ngikutin, udah cek dulu kalau turbo ini tuh udah misalkan nggak oke ya kita nggak jual lagi gitu Iya. loh. Iya. Ya kayak misalnya kita Google RAF4 di Tokopedia yang 3 jutaan aja ada. Ada, Iya. ada. Makanya kita bisa jual segini tinggi ya bukan karena kita ngambil cuannya banyak, tapi emang barangnya bukan itu yang dipasang Iya, gitu. namanya sama mungkin. Iya. Oke. Dan menurut gua RAF4-nya RAF tuh kayak udah lumayan terbukti lah, lihat di Avanza ya, di Geber selama itu tetap oke sampai sekarang. Di Yarisnya Din Itu masih juga RAF4 oke. juga kan masih oke juga, dan Masih kebanyakan banyak sih rata-rata Innova. juga HD tuh Iya. RHF4 semua gitu. Innova yang RAF4 kebanyakan sampai sekarang masih jalan di jalanan, walaupun dipasang di sini udah 5 tahun, 6 tahun, bahkan sampai udah 7 tahun yang lalu gitu kan. Justru yang lemah ini adalah turbo-turbo yang baru-baru ini, yang sekarang-sekarang. Yang di 2GD ya. Loh, kita malah jadi ngalur ngidul kemana-mana nih. Hmm. Nggak jelas. Jadi lagi-lagi netizen, kalau misalnya emang kurang jelas boleh diulang lagi ya kan, satu-satu yang udah dibacain terus pakai kalkulator nih gitu. Tapi kita Kerjaan banget sumpah kan. tapi kalau mau lihat summary-nya ya kurang lebih Atau di, WA di saya bawah juga bisa. di bawah 200 lah, di bawah 200. Tapi di atas 150. Iya nggak sih? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Iya dong. Ya maksudnya lihat Totalnya kan? lihat Innova busuk ini. Iya, Innova busuk ini. Iya. Jadi ya sekarang beli mobilnya 140 juta. Buat beresin anggap aja di ref, mesin, kaki-kaki dan lain-lain 160. Berarti 300 juta. Plus beresin body 35 jutaan. Ya berarti kita keluar duit sekitar ya total 350 juta. 350 juta dapat mobil Innova 350 HP. Rasanya kayak baru. Iya. Cengli nggak tuh? Cengli lah. Lihat aja dari ininya. Dari bodi luarnya ya udah beda. Apalagi Iya. pas ini kan udah test drive kan. Udah, dia udah bawa. Udah bawa. Happy orangnya. Hmm. Ya udah selesai gitu aja. Kalau misalnya dulu ya gue kurang lebih juga sama sih ya pada saat beli SRG, tapi mungkin keluarnya lebih banyak kali. SRG itu bisa dibilang hampir habis sama mobilnya ya, sama mobilnya 600 juta lebih ada kali. Dan dulu beli mobilnya cuma 180. Artinya untuk modif 420-an. 420 juta disetor ke ref. Banyak tuh. Yang Avanza berapa yang Avanza? Avanza kayaknya sama deh, Apa? 600 jutaan juga. Termasuk mobilnya. Jadi mobilnya beli 200 juta baru 2016. Langsung turun mesin. Orang mesinnya meledak. Wah, yang turun mesin. Langsung turun mesin. Diturboin. Talking head-nya belum ada, dia marah-marah. Karena gue belum dapat. Iya. Mobilnya baru. Iya kan karena mobilnya baru, gue belum Iya. dapat talking head-nya. Mobilnya baru 2016 itu kan 2NR baru pertama kali. Gimana sih belum dapat orang mobil baru udah belum ada talking head-nya. Gila sih itu. Terus sudah jebol langsung. Iya. Baru diturboin, baru keluar berapa hari
jebol. Balik lagi parkir belakang. Kacanya pecah lagi. Yang mana sih yang pecah? Innova. Oke, udah setengah jam. Thank you Mbak Yarni. Thank you. Walaupun sangat sangat menolak untuk membahas ini karena isu yang sensitif, tapi akhirnya kita selesai. Semoga gak kapok. Kalau mau ke-ref boleh banding-bandingin. Kayak bengkel lain juga ya kurang lebih segituan lah. Kita pasti termasuk kalau mau jujur ya pendapat saya gitu. Kalau mau jujur pendapat saya sebenarnya kita ini ya kan tetap jatuhnya bengkel umum, bengkel modif ya. Emang bukan yang levelnya atas kayak Engine Plus atau Premier gitu. Kita kalau untuk dari sisi harga sih masih di tengah lah, mid level. Tapi kualitas yang dikeluarin sih ya nggak kalah lah sama yang atas gitu. Ya nggak. Kan udah banyak juga. Las-lasannya, pengalaman mekaniknya gitu, dan dari sisi menghadapi customernya, tanggung jawab DLL. Oke, udah cukup. Sesi udah habis. Lanjut lagi dengan sesi berikutnya. Emang gue mesti pakai ini itu tuh jus dada ayam? Ya nggak apa-apa. Karena gue nurut aja lagi masih pakai aja. Abis shock Gimana sih? Goblok. Bayarnya udah. Welcome to showbiz. Namanya gitu, showbiz. 2000 harus dong. Abis itu baru tuning? Iya. Sebelum tuning ganti cairan dulu. Ganti oli dulu? Ganti oli harus. Ya, jadi ini lagi-lagi duit lagi ya. Ganti oli itu duit lagi, tapi harus. Karena mesin baru yang dibangun, pasti di dalamnya ada kotorannya. Ini masuk lagi? Masuk. Aduh. Ada kotoran-kotorannya yang abis, ya entah itu gesekan piston baru, piston sama dindingnya baru, sama linernya. Jadi gram-gramnya itu harus dihilangin semua. Oh, itulah kenapa kalau misalnya Inrayan pakai oli yang biasa yang jelek, dulu, iya. baru nanti setelah Inrayan baru Betul. ganti yang... Makanya tadi kan saya nggak sempat bilangin Pak Inrayan pakai oli jelek, tapi ternyata makanya saya bilang tadi, oh ini olinya udah oke. Artinya nggak terlalu mahal gitu. Jadi kalau misalnya sampai ganti lagi pun customer nggak keberatan, ya kan? Emang masih sakit? Pineng, Masa? emang nggak kedengeran? Pokoknya nggak sakit. Hahaha aja. Ini tuningnya cuma remap ya. Ada yang nanya, Innova Busuk kan Edu 2, bener Edu 2. Pakai Monmax atau enggak? Gue nggak tahu nih orangnya mau pakai Monmax atau enggak. Monmax harganya berapa? 18,5. 18,5 ya. udah sama tuning tuh? Udah. Udah sama pasang? Udah sama pasang. SCV belum? SCV perlu nggak? Bisa jadi perlu. Berapa? SCV 5 juta. Oke, SCV 5 juta. Remap? Kan ini udah ini kan? Enggak, kalau misalnya orangnya tambah. mau ekstrim, mau remap, mau Monmax, mau Dastec. Emang bisa selengkap itu? Bisa. Triple tune. Biasanya tandem remap tambah 2,5 juta. Oke. Ya nggak tahu ya. Om Double 8 kalau nonton mau Monmax juga atau enggak. Gue sih saranin dia cuma remap aja. Sekarang remap udah canggih. Jadi bisa. Ya kan? Mau ganti-ganti turbo segala, ganti cam, remap bisa kan? Bisa. Software udah canggih. Gitu. Sekarang malah banyaknya Remap doang. semua. Oke, ya udah. Harusnya remap sama Dastec lah. Iya. Remap Dastec oke. Iya, Dastec. Kalau mau cara murah, Dastecnya beli di luar second. Iya, kalau Q4 X Plus itu nggak harus pakai throttle modul lagi. Iya. Iya, karena Q4 lebih canggih dari Q Plus. Iya. Oke. Ya udah, Q4 minimal. Q4 bisa dicari. Bisa deh. Ada calonya. Bisa dicari. Udah orang di sesi kesehatan kok ngomongin duit lagi. Wow. Kenapa toh diapain? Tinggiin lagi.
Setirnya depan. Oke, ini Innova busuk. Setelah dibawain Ryan, yang depan kurang tinggi. Sudah tinggi. Yang depan sama belakang bedain sejari. Oh, boleh. Jadi yang depan sejari lebih ceper dari yang belakang. Yang belakang udah paling ambles tuh. Yo, pasang langsung. Habis ini nyobain lagi. Udah, cobain dulu. Satu game mau nyobain dong. Cobain dong. Serius. Nyobain muter. Biar ngeplak. Betot dikit boleh dong. Ya udah dah, yuk. Gue juga pengen nyobain. Nyobain lagi dong. Satu game mau nyobain dong. Nyobain dong. Kita nyobain dulu. Baik lagi bersama Santo Kia. Hadir. Santo Kia mekanik terkenal. Ada yang ngomong gitu katanya. Oh gitu. Katanya, oh iya Santo Kia itu emang mekanik yang udah terkenal katanya. Serius loh. Ya, kata netizen aja gimana? Ikut aja Santo Kia. Kecilin dikit. Oke, kita lagi di Innova busuk lagi. Jadi seharian ngomongin Innova busuk terus. Iya nih. Itu apa dia ya? Tripnya itu nggak di reset. Jadi artinya udah 1131. Iya. 1131 kilo. Udah cukup? Ya, masih kurang dikit. Masih kurang. Terkobet bawa. Kemana? Ya jalan-jalan aja. Enggak. Ya kita bawa terus setiap hari. Kita bawa muter sini aja setiap hari gimana? Gak apa-apa. Jadi nambah 2. Muter gini paling berapa? Ya, nyampe berapa ratus kilo muternya. Kenapa sih miring-miring setirnya? Kurang dikit ya. Oke. Setirnya miring karena habis ditinggiin sama Santo Kia. Jadi yang tadi depannya ambles, belakangnya Ya, 2 jari. Tambahin Sekarang 1 jari. dibikin 1 jari, 2 jari. Tapi kayak kurang deh. Udah kurang naik ya, dikit. Gue merasa mobilnya masih Nungging. nungging. Jadi apa yang mau dites sekarang? Nyobain aja. Oh, nyobain. Gas sudah boleh dong. Boleh. Kemarin orangnya bilang setelah 800 kilo, 900 kilo dihantam 120, 130 sama dia. Iya. Tapi Sebenarnya, ya- ya kebocoran sih aman. Gak ada bocor. Gak ada bocor aman. Oke. Jadi sebenarnya yang gue tekankan di sini adalah bukan masalah speednya ya, bukan masalah 120 atau 130-nya, Iya. tapi ke 120-nya itu bagaimana gitu. Kalau ke 120-nya pelan, naik pelan-pelan gitu ya nggak apa-apa, asal jangan Jangan di stick down aja, iya. jangan tiba-tiba dihantem gitu. Jadi tujuannya itu biar ya kalau dia udah kemarin ke Solo sebenarnya sih udah cukup Udah. cocok medannya. Karena lewat Semarang itu kan udah naik turun. Walaupun kita jalan 100, tapi tekanan gas itu nggak mungkin bisa sama di situ terus. Iya. Karena ada di masa mobilnya gliding, ada saat di masa mobilnya nanjak. Jadi variasi loadnya ada, walaupun speed itu sama. Iya. Nah sebenarnya yang dicari adalah itu, variasi load dari mesinnya supaya ringnya ngeplek. Iya, intinya kan semua ring terus metal-metal juga tetap dia mapak. Besok habis. berarti harus ganti oli lagi. Iya harus. Kalau misalnya customernya kebetulan pelit gitu nggak mau ganti oli gimana? Iya, itu mah resikonya. Soalnya kan pasti Enggak, ada gram-gramnya pasti. saya udah bayar udah mahal nih, suruh ganti oli lagi, gila lu katanya. Ya ibaratnya buat lebih aman ke mesin daripada resiko ntar jebol lagi. Ya. Iya enggak? Mana nggak digas nih? Ini pada saat RPM-nya rendah, ada suara kayak ngelitik gitu gara-gara Injektor injektor ya. Jadi injektornya itu karena baru, bodinya baru, jadi belum diperkenalkan dengan mobilnya. Iya.
Jadi Tapi ntar kalau kalau udah ganti nozzle sih enggak. Mungkin settingan sih aman. 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 Soalnya kan sebelumnya pakai nozzle yang gede kan nggak begitu ngerata kan, Ya. agak adem dia. Ini makanya pentingnya ada namanya dikalibrasi. Itu gunanya buat itu. Lu yang kalibrasi? Apanya? Lu yang Enggak kalibrasi? lah, kita nggak bisa. Nggak bisa? Pakai alat. Jadi kemana? Kirim? Kirim, Oke, kirim. kirim dulu. Saya kalau baru sih biasanya kita langsung pasang, aman. Satu Kia tiap hari mau nampil katanya. Kalau nggak nampil gatel dia. Dia mumpung bos nggak ada, nampil dulu. Yang perlu cobain. Ya, Kemarin nyobain UZ, hari ini nyobain Innova. Ya, gimana? Enakan ini? ya enakan ini tuh. Belum bener ini. Belum bener aja udah enak. Ayo. Ini di tahun 2000 kayak udah nendang, ya kan? Oh, ya. Enak banget ya. Enak pada ya tahun 2000. Enak banget, gila. Terus suara injektor tak-takan juga nggak ada kan? Iya. Jadi orangnya bilang katanya kemarin pas di tol dia bilang yang kedengeran kenceng tuh malah suara intake sama turbonya. Suara knalpot nggak kedengeran sama sekali. Saya bagus. Iya. Terus Happy dia. emang nggak kedengeran knalpot. Ya. Knalpotnya Bunyi soalnya ngosnya itu. kalau misalnya ada bunyi ngos gitu terus ada bunyi knalpot lagi ya udah nggak karu-karuan kan. Pusing lah. Ya mungkin orangnya juga udah bukan anak muda kan. Iya. Udah berumur. Wih gila ini enak sih ini mobil. Hah? Gue bilang enak bukan karena ini bikinan kita ya, tapi emang kayaknya disetir, Emang beda. Kayaknya disetir enak deh ini. ISS-nya ya. Bisa mantep deh. Antang maksudnya. Enak banget. Jadi kangen gua. Kangen SRG. Kangen sama SRG. Kangennya bukan buat kangen drag race atau apa, kangennya buat kangen nyetir aja. Iya. Kangen nyetir keluar kota gitu. Gimana untuk keadaan SRG? SRG lagi naik mesin. Kemarin udah sama ADR udah difotoin. Oh gitu. Tulisan mesinnya 2KD. Oh mantap. Baik lagi kedua KD. 2KD. Ya 2KD kan tulisannya. Kita nggak tahu dalamnya apa. Iya. Ya kan. Tapi kalau mau positif ya percaya aja. Masuk dong. Kasih dikit. Nah, bas gue. Udah bos. Udah nggak apa-apa. Gila kayaknya jauh banget gitu nyetirnya. Iya. Nyantai dia. Jadi tadi gue di dalam habis ngebahas sama Ernie. Oh, kalau bikin kayak gini, Total biayanya. total biayanya habisnya berapa duit gitu. Jadi lagi-lagi ya netizen ini bondnya baru 3, masih ada satu lagi Apa untuk itu? ya maksudnya yang terakhir yang tuning Oh, segala iya. kan belum dihitung kan. Ya ini baru ya parts-parts yang udah dipasang. Sekali lagi dong. Atau nggak usah? Sekali lagi lah. Oh, sekali lagi, ada lagi. Nggak bisa hantem juga. Di belakang ada yang ngikut. Ada itu. Bagus tuh. Luar gas. Di belakang nggak bolong sama sekali. Enggak. Ya standar. Iya standar ya. Kocoran solar standar. Dikasih turbo yang agak gede ya udah hilang asapnya. Ya itu tekor. Ya. Core ya. Jadi kalau misalnya lagi-lagi ada yang nanya kemarin, nggak apa-apa tuh om, nggak dituning main bawah aja ya. Kalau di diesel nggak ada gitu-gitu ya.
Jadi nggak ada istilah lean atau rich Iya. gitu. Ya sebenarnya ada istilah lean, ada istilah rich, ada. Tapi apakah bahaya atau enggak? Enggak jawabannya. Lebih bahaya lean atau lebih bahaya rich kalau diesel? Kalau diesel, Ah, intinya kebanjiran lah. lebih bahaya rich. Iya. Kalau rich diesel jadi panas. Udah pasti, kan Ya. kebakar semua dia. Jadi mendingan lean kayak gini. Ini kondisinya lean. Jadi kalau lean gimana? Ya udah digas bunyi tapi nggak ada asapnya aja, nggak ada powernya, ngos aja gitu, ya kan? Mus. Kalau bensin kebalik, bahaya. Kalau lean kepanasan, Panasan. mesinnya bisa rusak. Kalau misalnya rich ya malah oke, bau bensin aja ya, banjir gitu. Makanya tuning diesel nggak sesusah tuning bensin kalau mau jujur kan. Ya itu kan ketahuan. Naik turbo pasti tetap selalu dinaikin juga kan. Hmm. Jadi beli ini, Santo. Hah? Santo beli ini. Amin, mudah-mudahan kesampaian. Lu belum nonton bonnya habis berapa? Ntar nggak jadi pengen lagi. Apaan saya lu belum apa-apain? Kalau misalnya lu mau korek itu boleh nggak? Apanya? Avanza. Ya boleh, cuman kan waktunya. Waktunya harus di waktu pribadi, Iyalah, nggak bisa di waktu kantor. nggak bisa. Ntar yang lain malah terbengkalai kerjaannya. Terus biaya-biayanya gimana? Kayak parking head apa segala harus beli sendiri. Dia sendiri. Ya udah belilah. Mana sih? Ntar di support netizen gimana? Kalau netizen tiba-tiba Saweria, Wow, ini buat mobilnya satu Kia gitu. Tapi lu harus kerjain. Kalau nggak langsung kerjain nggak mau. itu dia waktunya. Gimana? Intinya kan Netizen Waktu pada kerjanya. nyumbang Saweria buat beli parking head, beli apa lagi? Yang harus Ya, dibeli apa? Kalau misalnya porting polis kita harus dibeli apa? ya header udah pasti kan. Header, Hmm. replacement, intake gitu ya. Hmm. Oke. Enak sih, enak mobil. Semoga orangnya ada buat ngambil ini, temennya yang punya. Oh, mau dibawa dulu. Iya katanya mau diinrayanin gitu. Ya kita lihat aja. Yep. Oke, Yang thank you penting Santo Gia. mesin sih aman sih, nggak ada kebocoran. Udah cukup hari ini. Cukup hari ini. Ya. Kita lanjut ke yang lain lagi. Gua mau lanjut pulang, Dia siap. tapi gua kasih ini dulu gorengan. Buat gorengan. Iya, Oke, terima biar kasih Koko. semangat. Sip. Wow.